Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Jadi dalam video kali ini kami ingin menyelesaikan tugas praktikum mata kuliah biosistematika dan genetika kelautan. Nah, dalam video kali ini kami ingin memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara mengedit sequence, membuntu atau membangun pohon filogenetik, dan mencari tahu atau mengidentifikasi jarak genetik dari sequence. Nah, yang pertama teman-teman bisa masuk ke website NCBI. Nah, kemudian teman-teman bisa klik websitenya, masuk. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ini adalah tempat pencarian di mana teman-teman menggunakan ini untuk mencari spesies apa yang ingin teman-teman cari. Jadi di tim kami akan mencari spesies sequence dari Epinephelus areolatus menggunakan sitokrom oxidase subunit 1. Nah, jadi ini diganti dulu ke dalam format nukleotida. Kemudian teman-teman bisa search. Nah, di sini terlihat nih beberapa sequence, bahkan sangat banyak sequence dari Epinephelus areolatus. Nah, karena kami hanya membutuhkan 4 sequence saja, jadi kami akan mendownload 4 sequence paling atas. Kita download 4 sequence. Kemudian cara mendownloadnya, teman-teman bisa klik send to, kemudian ganti ke file, kemudian formatnya rubah ke dalam bentuk FASTA. Nah, teman-teman tinggal create file nih. Nah, setelah itu akan terlihat di sini bahwasanya filenya sudah terunduh. Nah, teman-teman bisa save dengan nama apa saja. Nah, setelah tahap mendownload tadi, teman-teman bisa masuk lagi ke sini, klik align, kemudian edit atau build alignment, kemudian klik OK, kemudian klik DNA karena sequence kita tuh sequence DNA. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke mode fitur edit, kemudian masuk insert sequence from file. Nah, kemudian masuk ke tempat penyimpanan save tadi, kemudian teman-teman bisa masukkan ini dalam format emas ya, ini. Nah, di sini teman-teman datanya sudah ada ya. Ini sudah seperti ini. Ini sitokromnya kan belum sejajar nih. Nah, jadi teman-teman tuh harus sejajarkan dulu. Nah, caranya klik salah satu, kemudian Ctrl A, kemudian teman-teman masuk ke sini nih, align select block by cluster, kemudian klik align DNA. Nah, kemudian ini ganti menjadi cluster, kemudian OK. Nah, nanti sequence teman-teman itu akan sejajar dengan sequence-sequence-nya gitu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini klik di satu tempat aja. Nah, sequence-nya sudah sejajar nih teman-teman. Nih, ini sudah sejajar dengan sequence yang lainnya gitu. Nah, teman-teman, setelah datanya dirapikan, ini udah rapi kan, sequence-nya atau DNA-nya tuh udah terurut. Nah, jadi teman-teman tuh tinggal save datanya, kemudian klik data, terus masuk ke save session, kemudian ini, kemudian masuk ke sini, kemudian klik ini. Nah, kemudian teman-teman juga boleh save dalam bentuk format FASTA. Kemudian masuk ke dokumen juga lagi, kemudian klik save. Yes. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya bisa save lagi, klik data, kemudian klik open dan save alignment session atau Ctrl O. Kemudian bentuk namanya menjadi ini, kemudian teman-teman bisa open. Nah, sudah teropen seperti ini. Teman-teman sudah datanya sudah tersimpan gitu. Setelah di save, teman-teman masuk ke tahap selanjutnya, itu adalah metode BLAST. Jadi teman-teman cukup klik satu di atas ini, kemudian klik ini BLAST, kemudian nanti hasilnya akan tampil. Nah, namun dalam tahap ini atau metode BLAST ini sering terjadi error, bisa jadi karena jaringan atau ada hal lain sehingga menyebabkan error. Nah, jadi teman-teman tidak perlu takut, ini tinggal di cancel aja. Teman-teman bisa Ctrl C,
ini, kemudian masuk ke website, terus klik BLAST, metode BLAST. Nah, teman-teman bisa masukkan sekuen yang sudah teman-teman ini tadi copy paste tadi ke dalam website ini. Nah, teman-teman bisa copy paste di sini. Copy paste. Nah, sebelum di blast, teman-teman harus lihat dulu nih ada yang perlu diedit atau enggak. Nah, jadi ini harus dihapus supaya ketika proses blast nanti tidak dia terbaca gitu. Nah, teman-teman jangan lupa ganti ini menjadi highly similar sequence, karena terkadang ini akan berubah, kadang more, kadang somewhat, kadang dua-duanya. Jadi teman-teman harus pastikan selalu masuk ke dalam highly similar sequence agar sequence yang kita lihat itu tingkat kemiripannya sangat tinggi. Nah, kemudian klik blast. Kita tunggu sebentar loading dulu karena agak sedikit lama mungkin ya. Nah, ini sedang dalam proses. Nah, di sini sudah terlihat nih metode blast. Sebenarnya blast ini digunakan pada saat kita menggunakan data forward atau reverse, karena kita ingin tahu nih spesies blast ini, kita ingin mengidentifikasi sekuen yang kita gunakan itu benar adalah sekuen dari spesies yang ingin kita analisis. Nah, kita lihat nih, di sini adalah Epinephelus morhua ya teman-teman nih. Nah, kemudian teman-teman klik per ident untuk mengidentifikasi persentase bahwasanya ini memang sequence yang bahwasanya sequence yang kita gunakan ini memang sequence yang cocok untuk spesies yang akan kita analisis. Nah, di sini terlihat 100% bahwasanya ini memang adalah Epinephelus morhua. Nah, begitu teknik blastnya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat grupnya dulu nih, grup dari masing-masing sequence yang akan kita analisis. Nah, teman-teman bisa masuk ke aplikasi Mega, kemudian klik data, kemudian klik open a file atau session, kemudian masuk ke sini Epinephelus yang mass file. Nah, kemudian teman-teman bisa open, kemudian klik analis, kemudian tunggu sebentar. Nah, di sini sudah nih. Kemudian teman-teman klik ini lagi nih, masuk ke taksa dan grup. Nah, di fitur ini teman-teman harus memisahkan antara taksonominya dengan grupnya. Nah, di sini sudah ada nih 16 sequence yang akan kami analisis ya. Nah, jadi teman-teman bisa klik new group, kemudian klik nama spesies yang akan teman-teman analisis. Nah, jadi di sini kami yang pertama menggunakan spesies morhua, kemudian yang morhuanya teman-teman bisa masukkan ke dalam sini. Nah, ke sini teman-teman bisa masukin dia ke sini. Seperti ini, begitu seterusnya. Nah, kemudian teman-teman bisa nambahin nih, nambahin new group baru dengan nama Multinotatus. Nah, kemudian ininya sama seperti yang tadi, sequence ini dimasukkan ke dalam grup yang ini. Nah, sudah. Kemudian teman-teman bisa klik close. Nah, kemudian masuk ke distance. Teman-teman klik dulu nih compute pairwise distance. Nah, di sini teman-teman harus ganti nih bootstrap method dengan 100 pengulangan ya. Teman-teman bisa klik compute, kemudian tunggu sebentar. Nah, ini udah. Kemudian teman-teman masuk lagi nih ke distance dan klik compute between group mean distance, kemudian tunggu sebentar. Ini sama juga bootstrap, menggunakan metode bootstrap, kemudian menggunakan pengulangan 100 kali pengulangan. Nah, kemudian compute, tunggu sebentar. Nah, setelah itu barulah teman-teman masuk ke dalam tahap pembentukan filogeni. Nah, sebelum ini kita cari tahu dulu nih, kita akan bentuk pohon filogeni kita nih menggunakan apa. Jadi kita klik models. Ini teman-teman bisa klik models, kemudian find base DNA atau protein models. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat nih, compute dulu.
Kita tunggu sebentar tahap pengecekannya atau tahap identifikasinya. Nah, ini nih teman-teman bisa lihat nih. Di sini sudah terlihat nih bahwasanya ini sudah. Nah, kita menggunakan HKY atau Hasegawa Kishinoyano ya. Kita menggunakan ini model HKY. Nah, kemudian ini teman-teman bisa hapus atau seperti ini saja. Kemudian masuk ke dalam tahap pembentukan pohon filogeninya. Nah, di sini kami menggunakan construct test maximum likelihood tree. Nah, di sini sama seperti tadi, menggunakan metode bootstrap, kemudian menggunakan 100 kali pengulangan. Nah, di sini tadi kita menggunakan HKY ya, HKY Hasegawa Kishinoyano, kemudian ini compute. Nah, kita tunggu dulu nih teman-teman proses pembentukan pohon filogeni kita berdasarkan metode yang kita gunakan. Udah nih teman-teman. Nah, jadilah hasil pohon filogenetik kita berdasarkan metode yang kita gunakan. Nah, jadi gini nih teman-teman, kita bisa baca nih antara grup Areolatus dengan grup Multinotatus itu memiliki kekerabatan yang dekat karena berada dalam satu pohon yang sama. Sedangkan grup Koyanus dan grup Morhua itu berbeda cabang nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat perbedaan di sini bahwasanya grup Morhua ini merupakan grup yang paling jauh dari nenek moyang ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat videonya sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial kami kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 atau tim 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.